Terimalah salam dari hambanya, Rasul Paulus II, Rasul Allah, akhir dari akhir zaman, dari Indonesia, Papua Sorong. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni, yang belum pernah ada di kolong langit ini, sebagai sebuah berita yang mengejutkan, berita yang membuat manusia tercengang, bahwa seluruh dunia berada di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan cukup lama mereka menanti-nanti tapi tidak kunjung datang. Pengkhotbah-pengkhotbah di seluruh dunia, dia tidak tahu kalau yang mau datang itu siapa sebenarnya. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia, dari timur dunia. Itulah Indonesia. Halo saudara-saudara yang terkasih, sahabat Life Better. Saudara-saudara, barusan kita saksikan video yang mengatakan bahwa dia adalah Rasul Paulus kedua. Ya, mengklaim dirinya Rasul Paulus kedua yang dipilih langsung oleh Tuhan. Saudara-saudara bisa lihat di web dari Pondok Nabi 2003, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu apa yang dinyatakan itu tidak benar ya, dan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Terlebih yang dinyatakan adalah yang pertama, bahwa yang akan datang yaitu anak manusia itu bukanlah Kristus, melainkan Rasul Paulus. Nah, jadi dia menyamakan bahwa yang akan datang itu adalah anak manusia, tapi anak manusia tidak merujuk kepada yang ilahi, tapi merujuk kepada manusia sendiri, yaitu dia rujuk Rasul Paulus, dan yang dirujuknya adalah Rasul Paulus yang kedua, yaitu dirinya sendiri. Nah, tentu hal ini tidak sesuai dan tidak pernah ada di dalam Alkitab, dan jelas dia nyatakan juga sendiri bahwa apa yang diungkapkannya tidak pernah ada dalam Alkitab, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya ingin membagikan beberapa klarifikasi sedikit ya, untuk melihat data Alkitab, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab sendiri bagaimana anak manusia itu disebutkan sebanyak 65 kali dalam Injil ya, dan sebutan ini yang paling disukai oleh Yesus. Tapi memang orang lain dan gereja mula-mula tidak menggunakan sebutan ini untuk Yesus ya, sebutan anak manusia ya. Jadi sebutan anak manusia itu ada muncul sebanyak 65 kali dalam Injil. Nah, kalau kita tahu latar belakang dari sebutan anak manusia ya, itu di dalam Perjanjian Lama, dalam Yeskiel, sebutan ini dalam kitab Yeskiel, sebutan ini menunjuk kepada kemanusiaannya dan sebutan untuk para nabi ya, sebutan untuk para nabi. Nah, sementara dalam Daniel 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14, itu anak manusia adalah gambaran mesianis eskatologis. Gambaran mesianis eskatologis surgawi yang membawa kerikmah kepada orang-orang kudus yang menderita di dunia, yang membawakan pesan. Jadi anak manusia adalah gambaran mesianis atau sesuatu yang ilahi, saudara-saudara. Ya, sesuatu yang ilahi, bukan manusia. Nah, kalau kita lihat sendiri juga dalam sejarahnya, kepercayaannya Yudaisme, orang-orang Yahudi, contoh salah satunya di kitab Hiasan Henok, anak manusia itu telah menjadi sebutan mesianis dari manusia surgawi ya. Jadi yang sebelum eksis diturun ke dunia, dia ada di dalam tahta penghakiman untuk membinasakan kejahatan dunia, melepaskan orang-orang benar, dan memerintah dalam satu kerajaan kemuliaan. Nah, sementara dalam Yahudi masa kini kontemporer, anak manusia itu adalah sebutan untuk mesianis satu pribadi surgawi ilahi ya, yang sebelum eksis di bumi, yang datang ke dunia dengan kemuliaan kerajaan Allah. Jadi kita lihat baik dalam Perjanjian Lama
maupun Perjanjian Lama secara khusus kitab Daniel dan juga Yeskiel, dan juga di dalam tradisi Yahudi di Yudaisme, dalam kepercayaan Yudaisme baik masa lalu maupun yang kontemporer hari-hari ini, bahwa anak manusia itu adalah sesuatu yang ilahi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam Injil Sinoptik penggunaan anak manusia itu ada dalam 3 kategori, ya. Yang pertama itu anak manusia yang melayani di dunia. Anak manusia yang melayani di dunia itu Yesus Kristus. Dan kemudian anak manusia yang menderita, dan itu juga merujuk kepada Yesus Kristus. Dan kemudian anak manusia apokaliptis, anak manusia yang akan datang dan datang dalam kemuliaan, dan itu juga merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat anak manusia yang melayani di dunia, saudara bisa baca ya, di dalam Markus 2 ayat 10, itu anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus sedang merujuk kepada dirinya sendiri. Dalam Markus 2 ayat 27 sampai 28 juga, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dia melayani. Nah, dan itu juga merujuk kepada dirinya sendiri, merujuk kepada Yesus sendiri. Nah, kalau saudara lihat juga dalam Matius 8 ayat 20, Lukas 9 ayat 58, anak manusia tidak mempunyai tempat. Jadi saudara-saudara, ini juga Yesus sedang berbicara mengenai dirinya sendiri, ya, baik dalam Matius 20 dan Lukas 9 ayat 58, Markus 2 ayat 10, Markus 2 ayat 27 sampai 28. Sehingga dari ketiga teks di atas jelas bahwa siapa yang sedang dirujuk dengan sebutan anak manusia, yaitu adalah Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, kemudian kita juga bisa melihat anak manusia yang menderita, ya. Anak manusia bukanlah satu pribadi yang hanya ilahi, tetapi ia juga hamba yang menderita, ya. Hamba yang menderita. Nah, saudara-saudara, jadi saudara-saudara, bahwa Yesus juga datang menggenapi takdir penderitaan dan kematian. Ya, kita bisa melihat Yesus disalibkan dan kemudian ia mati, kemudian akhirnya ia bangkit, ya. Dan kemudian kita bisa melihat anak manusia yang apokaliptis, ya. Nah, ide ini sudah biasa di kalangan pendengarnya, apalagi pendengar Injil-Injil adalah orang-orang Yahudi juga, ya. Nah, jadi sudah biasa sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh kitab Daniel, Nah, tapi ide anak manusia di antara orang banyak dan menyerahkan diri dalam penderitaan dan kematian itu adalah ide yang baru. Nah, sebagai anak manusia yang apokaliptis, Yesus akan datang dan menghakimi manusia. Itu tertulis dalam Matius 26 ayat 4, saudara-saudara. Jadi, di dalam Matius 26 ayat 4 itu juga merujuk kepada Yesus sendiri. Nah, anak manusia di sini itu merujuk kepada Yesus, bukan merujuk kepada Paulus, saudara-saudara. Nah, tidak ada satupun di dalam kitab Injil-Injil sinoptik yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah Paulus dan ada Rasul Paulus yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Rasul itu adalah murid yang langsung bertemu dengan Yesus, mendapatkan mandat langsung dengan Yesus, dimuridkan langsung oleh Yesus. Ada 12, kemudian satu mengkhianat, Yudas kemudian digantikan oleh Matias. Kemudian di perjalanan kemudian Paulus bertemu langsung dengan Yesus, ya. Saudara bisa lihat di Kisah Para Rasul. Nah, kemudian Paulus juga mengklaim kerasulannya sendiri, mengklaim kerasulannya dan diakui oleh rasul-rasul sesuai dengan ajaran yang diajarkannya. Nah, tetapi saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang kedua ini itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab, tidak sesuai dengan berita-berita yang disampaikan oleh apa yang ada di dalam kitab Injil maupun tulisan Paulus. Dan jelas mengklaim sebagai Rasul Paulus yang kedua itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.
dan juga berbicara mengenai anak manusia yang akan datang dan merujuk anak manusia adalah Rasul Paulus, tidak ada data Alkitab yang merujuk bahwa anak manusia itu adalah Rasul Paulus. Tetapi data-data Alkitab adalah bahwa anak manusia itu adalah Yesus sendiri, saudara-saudara. Oleh karena itu jadi jelas bagi kita bahwa anak manusia adalah Yesus sendiri, bukan Rasul Paulus. Karena di dalam kitab Injil sendiri tidak ada berbicara mengenai Rasul Paulus, karena Paulus belum bertobat di situ, saudara-saudara. Nah, tetapi dalam kitab Injil-Injil itu semua itu cerita yang berbicara dan merujuk kepada Yesus. Di dalam Matius 26 ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, saudara perhatikan, kata anak manusia diserahkan untuk disalibkan. Anak manusia siapa yang disalibkan? Apakah Rasul Paulus? Tentu tidak. Yang disalibkan adalah Yesus. Dan Yesus yang mati. Nah, saudara-saudara, jadi saya rasa semua kepercayaan kekristenan itu tidak akan ada yang menerima, dan ini sudah menjadi bagian, ini adalah salah satu bagian dari kesesatan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengarkan renungan ini, yang mendengarkan penjelasan ini, maka saya berkata, jangan percaya, ya, ujilah segala sesuatu, kata firman Tuhan, bahwa ada rasul palsu, ya, mengklaim dirinya rasul dan mengatakan dirinya lah anak manusia yang akan datang, dan dia sudah datang disorong. Saudara-saudara, mari kita memperdalam pengetahuan kita tentang firman, sehingga ketika ajaran sesat datang, saudara-saudara, maka kita bisa berdiri teguh, tidak goyah, dan senantiasa mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara, dan sehingga apa yang kita dengarkan pada hari ini juga boleh menuntun kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.